Sarapan Kripto edisi Senin 20 Desember 2021 dari Crypto Academy. Kita lihat dulu performa market hari ini, update-nya seperti apa. Ya, kemarin hari Minggu, jadi ini Senin pagi ya. Global market cap itu masih mirip-mirip dari hari-hari kemarin, 2,1 triliun US dollar. Ya, ini agak turun sedikit 0,09 yang tidak signifikan ya. Kemudian Bitcoin price-nya di angka 46.789 US dollar, sekitar 46 ribuan ya. Belum bisa beranjak naik ya. Dan dengan demikian Bitcoin dominannya itu masih di angka 40%, yaitu 40,26% ya. Ya agak sedikit meningkat pagi ini 0,12% dari hari kemarin. Nah, sedangkan pagi ini yang memimpin ya, koin-koin yang memimpin adalah ada Decrypts yang naik 23%, Airwave 15%. Dan yang sudah kita informasikan sebelumnya jauh-jauh hari yaitu tentang Harmony One yang hari ini ada event perbaikan blockchain Ethereum-nya yaitu sebesar 15,60%. Bahkan tadi sekitar jam 6 itu Harmony sudah naik 20%. Tadi di grup kita sudah rame-rame pada cuan ya, di grup Signal VIP. Sudah pada rame-rame taking profit semuanya. Buat teman-teman yang belum gabung VIP Signal kita boleh gabung. Deskripsinya ada di linknya ada di deskripsi di video ini. Kemudian Hedera naik 10,19% ya, kemarin naiknya bahkan sampai lebih dari itu. Karena Hedera itu kemarin ya tanggal 14-15 Desember mereka sudah jalin kerjasama dengan sebuah platform Metaverse yang mengkhususkan diri pada pembangunan 3D design di Metaverse, namanya Meta VRC ya. Oleh karena itu kemudian dia loncat, apa-apa yang masuk ke Metaverse biasanya hari itu loncat harganya. Jadi Hedera ini, XBAR ini nanti menjadi government tokennya untuk transaction di Metaverse juga. Kemudian The Grab juga naik 7,8%, Terra Luna juga naik 6%, ini naik terus Terra ini ya. Teman-teman kalau perhatikan seminggu ini Terra sudah naik 25,07% secara rata-rata ya, luar biasa. Dan Harmony One ya juga udah naik lebih dari 30%. Kalau teman-teman join di VIP Signal kita, teman-teman akan dapat luxury untuk bisa dapat info lebih dulu dibandingkan dengan teman-teman yang ada di audiens YouTube seperti ini ya. Kemudian Yearn Finance YFI itu naik 5% dan minggu ini dia sudah jam ke 53,61%, luar biasa. Near Protocol naik sedikit 3% ya, dan ini adalah juga koin yang lumayan aktif, lumayan naik di bulan Desember ini. Kemudian koin-koin Metaverse, Monero, Polygon ya masih naik semua, Celsius juga naik, Theta naik ya. Tapi rata-rata masih 0, ya. Oke, kita cek koin yang BZRX ya.
Ya, koin BZRX ini turun ya, minus 9% ya. Nah, ini agak anomali karena koin ini kemarin banyak melakukan event ya. Tapi kenapa dia tidak naik? Nah, ini juga bisa menjadi pantauan teman-teman ya. Barangkali nanti dia ada potensi untuk reverse ya. Dipantau saja ya, jangan juga ambil keputusan terlalu berani ya, pantau dulu dan jangan masuk penuh dana ke sini ya. Kita tunggu pantulannya di beberapa hari ini, siapa tahu dia mantul karena dia ini ada event ya, tanggal 18 kemarin ada event ya. Ya, harusnya naik tapi setelah naik sedikit dia udah turun lagi kemarin ya. Oke, demikian kondisi market pagi ini tanggal 20 ya. Kita masuk lebih dalam lagi apa yang terjadi, berita-berita apa dan event-event apa yang kemungkinan terjadi di hari ini dan esok atau lusa. Thanks. Event-event apa atau news apa yang terjadi pada hari ini. Ya, seperti saya sampaikan, hari ini Harmony One naik karena event Trust List Ethereum Bridge ini yang sudah kita tahu dari seminggu sebelumnya ya guys. Maka sesuai prinsip buy the rumor sell the news, maka hari ini kawan-kawan di grup VIP sudah jual koinnya. Bagi yang trader ya, bukan holder. Dan ini beberapa berita-beritanya masih mirip dengan berita hari kemarin guys ya. Dan yang menarik hari ini cukup mengejutkan itu ada pot yang lagi airdrop dan NFT gamenya. Pot bisa Anda beli di spot market. Kemudian ada CPOS Asbit listing ya, listing seperti ini akan naikin harga guys ya. Lbank listing NG, mungkin Anda bisa lihat NG ini ada, bisa Anda beli di Pancake Swap mungkin. Ya ini nggak terlalu kalau event kayak gini. Nah, event BSC Bridge ini juga mungkin oke, bisa Anda lihat One Ledger. Dan yang menarik pagi ini adalah tiba-tiba ada berita bahwa Polkadot itu listing di FTX. Jadi pastikan Anda langsung buy pagi ini karena Polkadot harganya pasti akan loncat guys. Nah, kemudian ada Babylons, ada Odins ya. Ini biasa aja guys, Anda bisa cari-cari ya. Staking Lounge ini juga oke ya, high. Nah, ini Cake Tool CKT Bitsmart listing ini juga harganya pasti loncat guys. Anda cari ini apa namanya koin Cake Tools ini di mana Anda bisa belilah hari ini. Ya, ada Igon juga lagi listing di Lbank ya. Gate.io listing ya. Listing DMS itu listing di Gate.io. Impex XP juga listing di xt.com. Max MEXC ya. AI Flow Rising AI ya. Itu juga listing di Maxi. Nah, ini juga harganya lompat guys, dicari guys. Nah, seperti juga yang terjadi kemarin ya, Avalanche itu udah kemarin loncat guys. Ini beritanya sudah agak telat. Jadi kalau kamu baru beli sekarang itu sudah agak telat karena ini beritanya udah 3 hari yang lalu dan sudah kita informasikan di video sebelumnya guys bahwa Avalanche itu listing besok di Kraken. Jadi ada yang menarik
hari ini yaitu tentang berita Polkadot, Avalanche, dan Once. Thank you. Ini ada berita dari BBC. Di sini ada berita besar ya kemarin bahwa diceritakan ada beberapa orang yang kena scam dari crypto mining ya. Di sini contoh deskripsinya adalah ada orang di Hyderabad, India, namanya Siran Jevi. Itu dia kehilangan uang sekitar 4.000 US dollar. Itu karena dia kena penipuan di crypto mining ya. Di sini ya. Nah, dia melapor ke redaksi BBC ya. Di sini. Mulanya dari Telegram channel dengan nama B2C Mining ya. Dia ngaku dari Rusia, kemudian bernama seseorang dengan identitas Rusia yaitu Vladimir Pevsky ya. Vladimir Pevsky yang dia bilang dia bisa ngasih 20% sampai 30% kepada para investor miningnya dia. Nah, grupnya Telegram itu ada 3.000 orang ya. Kemudian Ciran Jevi coba-coba dia naruh $160. Lalu kemudian 24 jam kemudian dia dapat transferan $40 ya, artinya gede banget ya, 20%. Terus Ciran Jevi berpikir bahwa itu adalah uang yang gampang banget, lalu dia akhirnya didorong untuk dia pengen top up $250 ya. Setelah dia top up, kemudian si Pevsky, si scammer ini bilang dia butuh uang lagi untuk memperbaiki problem ya, dia ada problem segala macam ya. Kemudian mendorong si si orang India ini, Ciran Jevi, untuk masukin uang lagi. Nanti kalau nggak dimasukin uang lagi, uangmu yang kemarin masuk hilang loh, gitu-gitu. Sampai kemudian akhirnya sampai $4.000 dan akhirnya itu lenyap ya. Nah, reporter BBC ini kemudian bertanya ya pada pengamat kripto ya, yang punya kripto alerts ya, yang punya data tentang transferan dari tiap-tiap orang di dunia ini, namanya Whales Alerts yang dengan nama samaran Frank ya. Nah, Frank ini bilang bahwa orang tersebut itu sudah menghasilkan sekitar 25.000 US dollar ya di dalam grupnya itu, dan kemungkinan dia bukan orang Rusia yang seperti pengakuan dia, tapi dia adalah orang India. Oleh karena itu BBC mendorong pemerintah India untuk bisa mencari ini para penipu ini yang telah merugikan Ciran Jevi dan keluarganya sehingga seluruh tabungannya lenyap. Nah, itu berita yang ya semakin membuat Bitcoin tidak bisa naik ya atau menahan Bitcoin naik hari ini. Berita di cointelegraph.com itu ada berita tentang Polkadot yang telah berhasil melaunching Parachain ya, dan kira-kira masa depannya dia akan mendisrupsi Web 3.0 ya. The Polkadot team invested 5 years into the development of the Parachain, which were allocated to team via auction. Jadi Polkadot team sudah berinvestasi ya 5 tahun di dalam pengembangan Parachain melalui sebuah mekanisme auction ya. Open source blockchain platform Polkadot announced the launch of its first Parachain, parallelized chain, aim to improving the interoperability between multiple blockchain ya. Anda udah tahu ya bahwa ini digunakan untuk meningkatkan operabilitas dari
Polkadot supaya bisa menggunakan multiple blockchain. Ya, di sini sudah ada beberapa projectnya yang misalkan ada Akala, Moonbeam, Parallel Finance, Astar, dan Clover ya. Nah ini diinisiasikan oleh Kevin Wood ya, dan memang konsepnya Polkadot itu memang ada 3 chain ya, seperti yang saya bahas di video sebelumnya, mungkin bisa dicek. Makanya kemarin harga Polkadot sempat naik karena berita ini ya. Mungkin hari ini juga dia masih akan naik. Ya, dia itu pakai pelelangan, jadi dia pakai mekanisme lelang ya. Jadi jika ada investor yang tertarik untuk mendanai sebuah proyek di Parachain ini, maka proyek itu akan berhak mendapatkan pendanaan tersebut dan mendapatkan slot dari Parachain ya. Karena slot Parachain di DOT itu jumlahnya nggak banyak, jadi hanya 100 Parachain slot aja, sehingga orang yang pengen membangun sistem di atas DOT, di atas Parachain DOT itu harus menang lelang terlebih dahulu. Ya, ini sebenarnya berita tidak terlalu baru, tapi cukup untuk menggerakkan harga Polkadot yang kemarin sempat nyungsep bisa naik. Thank you. Berikutnya ada berita tentang Adidas yang mendapatkan 23,4 juta US dollar dari penjualan NFT-nya kemarin ya. Jadi dia baru masuk NFT dan kemarin dia dapat omset sekitar 23,4 juta US dollar. Dan ini satu fenomena yang luar biasa ya. Dan itu drop itu jadi penyebaran dari NFT itu berkolaborasi dengan Bored Ape Yacht Club, BAYC, Punks Comic, Pixel Vault, dan private NFT collector G-Money. Ya, jadi ini luar biasa. Adidas itu punya 30.000 original NFT untuk di grab, minted ya, untuk ditaruh di Ethereum blockchain ya, istilahnya kayak gitu. 20.000 untuk sementara ada 20.000 NFT yang ditawarkan kepada holder Pixel Vault, Bored Ape, dan Mutant Ape NFT, juga holder jadi G-Money atau Adidas Original Pops ya. Nah, itu banyak banget. Jadi ini membuktikan bahwa NFT itu juga ternyata laku ya, dan bisa dijual oleh brand-brand besar seperti Adidas seperti ini. Nah, keterlibatan brand-brand besar legacy seperti Adidas, Nike ya, itu akan membuat adopsi kripto itu akan lompat dari niche market menuju mass market. Jadi dari orang yang sedikit yang mengadopsi menjadi orang yang banyak atau mass market. Jadi ini juga berita yang positif guys hari ini. Ya, ini ada tweet dari seorang influencer kripto bernama Lark Davis ya. Kita lihat dia membuat satu chart trend ya. Yang hijau itu adalah trennya jumlah kenaikan pengguna internet di dunia. Lalu yang biru itu adalah total pengguna kripto. Nah, ternyata dua grafik ini berkorelasi ya, kita lihat seperti itu ya. Dengan korelasi yang sangat positif antar keduanya ini, maka diprediksi bahwa jumlah pengguna kripto itu tahun 2026-2027 itu sekitar 1 miliar orang di dunia ini. Nah, ini meningkat 5 kali lipat dari prediksi sebelumnya yang mengatakan bahwa mungkin pada tahun 2026-2027 itu pengguna internet hanya 200 juta orang
Apakah kamu percaya dengan ini? Nah, berarti kalau penggunanya naik, demand-nya naik, berarti tentunya harga-harga koinnya diprediksi akan naik. Jadi pastikan untuk tetap yakin, hold your coin guys. Hedera Network XBAR itu kemarin naik, itu ternyata Hedera itu menjalin kerjasama ya guys, menjalin kerjasama dengan sebuah 3D development untuk metaverse namanya Meta VRC ya. Ya, itu pada tanggal 14 Desember kemarin ya. Sorry kami miss di dalam mengetahui berita ini ya. Makanya kemarin kita juga heran kenapa sih XBAR tiba-tiba naik. Rupanya dia naik karena ada rumor ya tanggal 14 ya itu bahwa XBAR itu kemudian bekerja sama dengan satu perusahaan metaverse khusus desain ya, partnership bernama Meta VRC ya, yang dia bikin 3D untuk metaverse ya. Ya, itu kira-kira yang teman-teman menjawab kegelisahan teman-teman ya, atau pertanyaan besar kenapa sih tiba-tiba XBAR loncat. Nah, oleh karena itu teman-teman memang perlunya kita untuk selalu melihat event atau news yang terjadi pada koin-koin kita dan koin-koin yang menjadi perhatian kita, karena ya tidak mungkin ya itu ada sekitar 10.000 koin di misalkan hanya yang ada di Binance itu ada 10.000 koin, dan mungkin Anda akan konsentrasi berapa koin, 100, 200, 50, 25. Nah, segala macam itu harus kita fokusin sehingga kita tahu news dan event dari koin-koin tersebut. Dan memang tidak bisa kita semua koin kita ketahui karena ya mustahil ada 10.000 koin. Di samping itu juga akan membuat kita fokus kita menjadi kabur dan malah nggak dapat apa-apa sama sekali. Itu guys teka-teki kenapa XBAR itu dalam hari-hari ini, khususnya kemarin dia naik pesat, itu karena memang dia mau masuk metaverse dan dia bekerja sama dengan perusahaan pembuat 3 dimensi ya di web, namanya adalah Meta VRC. Thank you. Demikian sarapan kripto pagi ini ya guys. Kesimpulannya bahwa hari ini market itu masih stagnan ya, seperti kita sampaikan. Mungkin para whales itu masih belum rela untuk Bitcoin dan kawan-kawan itu naik, belum rela kalau market itu naik. Jadi mereka masih melakukan akumulasi untuk pembelian di bawah guys. Makanya berita-beritanya itu masih belum ada yang ngangkat banget. Jadi bahkan hari ini beritanya ada soal scam di India yang kemudian memotret korbannya, yaitu scam di mining kripto ya. Kemudian berita-berita lainnya juga sepertinya tidak terlalu ngangkat guys untuk bisa menjadi satu isu yang positif ya. Dan di tengah pasar yang masih stagnan, ada beberapa koin yang potensial akan naik hari ini, yaitu Polkadot, karena hari ini besok dia akan listing di FTX ya guys tadi. Kemudian One ya sudah naik ya, dan hari ini dia perbaikan Ethereum, dan teman-teman VIP sudah menikmati kenaikan kira-kira 20%-an ya. Oleh karena itu selalu cermati koin-koin yang mungkin berkaitan dengan DeFi sama Metaverse. Apabila teman-teman pengen membeli di bawah ya, dan mungkin pagi ini saatnya Anda beli Polkadot untuk kemudian dilepas nanti malam atau besok pagi bagi para daily trader. Thank you.